Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam siraman rohani pada siang hari ini. Bukan sebuah kebetulan kita masih dapat berjumpa secara online. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita masih dapat terus boleh mendengarkan firman Tuhan. Baik, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, buka hatimu dan datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur buat segala kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah buat hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini Tuhan, bersyukur buat siang ini, bersyukur untuk siraman rohani yang kami masih boleh dengarkan. Mari ya Tuhan, pimpinlah kami semuanya, baik hamba Tuhan yang menyampaikan ataupun jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengarkannya. Kiranya kami semuanya boleh diberkati dengan firman-Mu. Berbicaralah untuk kami semuanya, dan kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, saya baru menyelesaikan pembacaan kembali Alkitab dan masuk ke kitab Kejadian. Saya sudah menyelesaikan kitab Kejadian dan sudah masuk di pertengahan kitab Keluaran. Nah saudara, membaca kitab Kejadian itu sampai membuat saya sampai bilang, Tuhan, aku kepingin loh Tuhan mimpi masuk di kitab Kejadian. Saya itu sampai begitu. Saudara praktekkan deh ya. Coba saudara praktekkan di rumah, di tempat saudara ada. Saudara baca firman Tuhan, tapi baca dengan meresapi. Ini yang terjadi saudara. Membaca kitab Kejadian, baru Kejadian saja, itu sudah memberikan kepada saya itu sebuah kerinduan. Tuhan, aku kok pengen mimpi ya Tuhan, mimpi masuk ke dalam kitab Kejadian. Saya itu mimpinya bukan pengen mimpi ke Eropa, ke benua-benua di mana. Saya ingin mimpi di di kisah di dalam Kejadian. Saudara membaca kitab Kejadian, ya, itu memberikan kepada kita sebuah kebenaran betapa kasih Tuhan itu, betapa panjang dan lebarnya kasih dan karunia Tuhan. Dan kalau kita membaca Kejadian sampai Wahyu, kalau kita baca Kejadian sampai Wahyu, itu kalau ditarik benang merahnya, itu memang berujung kepada Kristus, kepada Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, yang berlimpah-limpah kasih karunia-Nya. Betapa Tuhan tidak berlimpah-limpah kasih karunia-Nya. Siang hari ini kita akan merenungkan dari kitab Yunus, saudara. Ini adalah salah satu bukti betapa Tuhan yang menemukan kita, yang memiliki kita adalah Tuhan yang berlimpah-limpah kasih karunia-Nya. Tuhan yang setia, Tuhan yang panjang sabar, itu betul. Hidup adalah kasih karunia. Gak ada kata yang bisa dipadankan dengan kata kasih karunia. Yunus pasal 1 itu, ayat 1 dan 2, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Bapak Ibu Saudara, kitab Yunus diawali dengan sebuah firman. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Firman itu Tuhan berbicara, bangunlah, pergilah. Bangunlah, pergilah kemana? Ke kota Niniwe, kota yang besar itu. Lalu kemudian apa? Berserulah. Apa yang harus diserukan oleh Yunus? Berserulah terhadap mereka, karena kejahatan Niniwe telah sampai kepadaku. Dari sini kita belajar, ya, bahkan ya, kejahatan sebuah kota, Tuhan itu tahu. Ya. Kejahatan sebuah kota, Tuhan itu tahu. Di kitab ini tidak dijelaskan. Kitab ini tidak dijelaskan siapa yang melaporkan, siapa yang memberitahukan. Tapi Tuhan mengatakan kepada Yunus, berserulah kepada kota Niniwe,
Berserulah bahwa kejahatannya telah sampai di hadapanku, telah naik kepada Tuhan. Ayat 1 adalah ucapan Tuhan kepada Yunus. Tuhan memerintahkan Yunus untuk bangkit, pergi ke Niniwe dan berseru. Tuhan itu keren, ya. Ini kota yang jahat. Niniwe itu dikenal, ya, karena Tuhan mengatakan kejahatannya telah sampai kepadaku. Niniwe itu kota yang penduduknya itu menyembah berbagai dewa, ya. Tuhan suruh Niniwe pergi, ya, bangun, pergi, kasih tahu kepada Niniwe, ya, kasih tahu kepada Niniwe. Nah, saudara, kalau Tuhan sudah bicara begini, kejahatannya sudah sampai ke hadapanku, tanpa orang memberitahukan kepada Tuhan, justru Tuhan kasih tahu kepada Yunus, bilang, ya, berseru, sampaikan kepada Niniwe, kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara, itu dua pilihannya. Dua hal yang Tuhan akan kerjakan jika Tuhan sudah bicara, kejahatannya telah sampai di hadapanku. Yang pertama, saudara, bertobat, atau yang kedua, terima murka Tuhan. Betul, saudara. Kalau Tuhan sudah bilang, Yunus, kamu pergi, sampaikan kejahatan Niniwe, kejahatanmu Niniwe sudah sampai, sudah naik kepadaku, sudah sampai di hadapanku. Itu artinya ada dua, pertobatan atau murka Tuhan. Itu aja pilihannya, pertobatan atau murka Tuhan. Nah, saudara, Tuhan gak langsung musnahkan Niniwe. Tuhan bisa musnahkan Niniwe, tapi gak langsung. Tapi Tuhan itu utus Yunus untuk memberitahukan kepada Niniwe. Nah, saudara, dari ini kita belajar sebuah kebenaran. Tuhan yang setia, Tuhan yang berlimpah kasih karunia-Nya, Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan itu penuh kasih karunia. Bayangkan, saudara, Niniwe yang disebut Tuhan, kejahatannya itu berarti gak main-main. Memang benar-benar sebuah kejahatan dilakukan oleh penduduk Niniwe di hadapan Tuhan. Itu Tuhan utus seorang bernama Yunus, kasih tahu, karena Yunus punya tugas. Dan pasti ada dua hal yang akan Tuhan kerjakan. Sebuah pertobatan ataukah murka Tuhan akan turun atas Niniwe. Saudara, bayangkan kota yang di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, Tuhan bilang kejahatannya sudah sampai kepadaku. Itu Tuhan bilang itu kepada Yunus, dan Tuhan utus Yunus untuk menyampaikan kepada penduduk Niniwe. Tuhan loh yang bilang. Tuhan tetap mengasihi Niniwe. Tuhan utus Yunus pergi, beritakan, sampaikan, berserulah, katakan kepada Niniwe kejahatannya. Jadi jangan main-main, kejahatannya sudah sampai kepadaku. Itu tugas yang diterima oleh Yunus. Saudara, penduduk Niniwe dalam kondisi yang seperti itu, tapi Tuhan ingat dan Tuhan mengutus Yunus. Itu Niniwe, saudara. Terlebih saya dan saudara, terlebih kita, itulah Tuhan yang berlimpah kasih karunia-Nya. Tuhan yang setia, Tuhan yang menemukan saya dan saudara, Tuhan yang menemukan kita. Kepada Niniwe, Tuhan peduli, apalagi kepada saya, kepada saudara, yang setiap saat datang dan berseru kepadanya. Tuhan pasti akan mengerjakan yang menjadi bagiannya. Jadi saudara, jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu, bahkan Maha segalanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih untuk hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali betapa berlimpah-limpah kasih karunia-Mu buat hidup kami. Betapa Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha segalanya, Tuhan yang selalu peduli kepada umat-Nya. Kami percaya Tuhan, Engkau peduli kepada kami. Engkau tetap mengingat kami, apapun keadaan dan kondisi kami. Hanya ya Roh Kudus, kuatkan kami terus untuk tetap berseru dan berharap serta menaruh percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.